Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pertemuan 2 ya, teman-teman dari Kimia, Unjani. Nah, di sini kita masuk, materi kedua dari mata kuliah Pengantar Teknologi dan Informasi. Nah, pada pertemuan pertama, sudah saya singgung beberapa hal ya, mengenai apa namanya, revolusi industri 4.0. Bagaimana kita harus Eee, mempersiapkan diri kita ya dalam menghadapi era dari masa revolusi industri yang saat ini sedang kita, eee, berada di dalamnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang ingin dijelaskan dalam pertemuan kedua ini. Yang pertama yaitu terkait teknologi informasi dan terkait, perkembangan, di era komputer ya. Kita lihat sejarah-sejarahnya untuk era komputer yang lebih detail. Oke. Nah, ada beberapa sejarah komputer, ada beberapa generasi komputer yang kita bisa ketahui ya di dunia ini. Jadi, komputer pertama kali itu, eee, ada pada tahun sekitar 1940 sampai 1950-an ya kalau nggak salah, di mana, saat itu komputer generasi pertama itu diciptakan. Nah, komputer generasi pertama ini, ya ciri-cirinya adalah dia menggunakan tabung hampa sebagai penguat sinyal. Nah, karena komputer ini berada di tahun abad 19, maka listrik sudah ada gitu ya. Namun, teknologi-teknologi terkait yang membutuhkan daya listrik itu masih terbatas. Nah, komputer, generasi pertama ini, sejarahnya memang agak kelam juga karena memang dibuat untuk membantu kegiatan perang, ya. Seperti waktu itu saya singgung mengenai internet, ya internet juga sama pertama kali diciptakan itu, untuk membantu komunikasi peperangan ya di Perang Dunia Kedua. Nah, komputer itu hanya mengetahui 2 buah nilai, yaitu sinyal yang kuat dan sinyal listrik yang lemah, di mana direpresentasikan menjadi suatu bilangan biner yang terdiri dari 2 bilangan 0 dan 1 saja. Nah, pada komputer generasi pertama ini tidak dikenal istilah yang namanya perangkat lunak. Jadi program-program yang dibuat itu ditaruh di suatu kartu yang dilubangi dan kemudian kartu itu dinamakan sebagai punch card ya. Nah, ini ciri-cirinya, jadi menggunakan tabung hampa atau vacuum tube ya, ini besar sekali, bentuknya. Kemudian program dibuat dalam bahasa mesin, jadi masih menggunakan punch card tadi. Kemudian sudah menggunakan simpanan, magnetic tape dan magnetic disk. Jadi semacam pita magnetik gitu ya, yang nanti digunakan untuk menyimpan data dan kemudian pita tersebut dibaca. Ukuran fisik gede banget karena tabung hampanya pun sangat besar, lalu fisiknya cepat panas. Jadi memang komputer generasi pertama itu memerlukan pendingin yang luar biasa dingin. Mungkin pada zaman itu memang AC juga mungkin belum diciptakan gitu ya, jadi masih menggunakan pendingin dengan teknologi yang terdahulu. Lalu memang, karena ini adalah awal mula diciptakan komputer pasti lambat ya. Dan memorinya kecil, kemudian membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Karena untuk, menyimpan data, menghitung, dan lain sebagainya. Kapasitas hanya 1.000 sampai 4.000 byte atau 1 sampai 4 kilobyte. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, mungkin hanya berupa tulisan dan angka-angka yang bisa disimpan ya. Jadi komputer zaman dulu juga belum bisa menyimpan yang namanya gambar gitu ya. Belum bisa menyimpan yang namanya video dan lain-lain. Konsep video pun kalau kita ingat-ingat lagi video itu kan gambar yang bergerak ya. Jadi sebenarnya konsep video zaman dulu itu masih analog belum digital seperti sekarang, menggunakan konsep, frame per second ya.
Lalu kecepatan pemrosesan hanya 2000 instruksi per detik. Jadi dalam satu detik komputer hanya bisa memproses 2000 instruksi saja. Kalau komputer zaman sekarang mungkin jutaan hingga miliaran instruksi per detik gitu ya. Nah, ini contohnya ya, Electronic Numerical Integrational Computer ya, atau disingkat ENIAC. Kita lihat gambar di belakangnya itu adalah komputernya ya, gede banget, kabel di mana-mana ya. Dirancang oleh Dr. J. Presper Eckert dan Dr. John W. Mauchly dari tahun 1943 sampai 1945 ya. Jadi tahun 1940 sampai 1950-an. Komputer generasi pertama ini memiliki bobot 30 ton ya, jadi berat banget, panjangnya 30 meter, panjang banget ya, tinggi 2,4 meter, lalu membutuhkan daya listrik 174 kilowatt ya, ini tinggi banget ya. Lalu untuk perangkat inputnya adalah card reader dari IBM dan perangkat outputnya adalah punch card. Lalu ada komputer yang kedua yang dibuat yaitu Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau disingkat EDVAC ya. Kelanjutan dari ENIAC tadi. Jadi dia versi kedua, berubah nama ya, dan dipublikasikan tahun 1947, yang sebelah kanan itu adalah gambarnya. Lalu dirancang untuk memenuhi kebutuhan Laboratorium Riset Balistik Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya. Jadi digunakan untuk alat bantu perang. Dapat menyelesaikan hitungan besar sudut rudal balistik sehingga dapat mengenai sasaran. Jadi perhitungan kurva senjata balistik ya. Kemudian program disimpan di memori komputer. Jadi sekali bikin program disimpan di memori komputer. Kalau komputer ini mati, maka program itu akan hilang. Makanya komputernya itu tidak mati, dan program yang ditulis itu disimpan dengan baik dalam bentuk fisik ya. Lalu ada lagi Universal Automatic Computer atau UNIVAC 1, komputer komersial yang dipasarkan tahun 1951 sampai 1958. Nah, ini biasanya adalah awal mula komputer yang digunakan oleh perusahaan, pabrik dan seterusnya. Nah, namun masih terbatas di Amerika gitu ya. Jadi di sini adalah komputer pertama kali yang digunakan untuk mensensus penduduk ya di Amerika, dan digunakan pertama kali oleh perusahaan asuransi prudensial ya. Jadi pada zaman dulu perusahaan asuransi prudensial itu udah menggunakan komputer ya untuk menjalankan bisnis asuransinya. Nah, jadi ini gede banget ya, komputernya besar sekali, kita bisa lihat ini gambarnya besar banget gitu ya. Di belakangnya itu magnetic disk sebesar itu, tapi hanya menyimpan 1 sampai 4 kilobit ya. 1 sampai 4 kilobyte saja gitu ya. Namun kalau kita gunakan untuk memproses angka dan teks, itu memang banyak sekali angka yang bisa digunakan ya, bisa disimpan dengan memori yang seperti itu. Nah, setelah itu komputer generasi kedua muncul. Perubahan fisik komputer generasi kedua adalah tidak lagi menggunakan tabung hampa sebagai pusat kekuatan listrik, tapi menggunakan teknologi transistor ya. Ini beda banget dengan tabung hampa ya. Jadi ukurannya tuh bisa 1 banding 1 juta ya, atau 1 banding 1 juta sih, atau 1 banding 10.000 ya. 1 banding 100.000 ya ukurannya. Nah, resistor tuh kecil banget ya. Jauh lebih kecil daripada komputer pertama yang kita sebut sebagai tabung hampa tadi. Nah, ini adalah contoh daripada komputer yang digunakan di generasi kedua, itu sekitar 150 sampai 160-an ya. Ada yang namanya Digital Equipment Corporation Programmable Data Processor. Ya, ini adalah mesin 18 bit ya. Jadi ini kedalaman mesinnya udah 18 bit, pemrosesannya juga udah lebih cepat. Dibangun oleh perusahaan yang namanya DEC ya, perusahaan yang didirikan oleh Ken Olsen dan Harlan Anderson.
Ini perusahaan komputer pertama kali yang diciptakan untuk, memenuhi kebutuhan industri yang lebih kompleks lagi, ya. Lalu ada lagi, mesin DEC PDP-1 itu lanjutan dari mesin 18 bit yang, lama yang apa, di atas gitu ya, dan diciptakan tahun 1960 sebagai komputer komersial. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambar komputernya adalah seperti gambar yang ada di situ gitu ya, ini, layar monitornya bulat ya, lalu bentuk komputernya hampir mirip apa, dengan mesin tik. Lalu komputer yang kedua yang digunakan adalah UNIVAC 3 lanjutan dari UNIVAC yang pertama tadi yang komputer generasi pertama. Ini diperkenalkan tahun 1962, lalu, perangkat lunak sudah diperkenalkan ya di komputer generasi kedua ini. Jadi di komputer generasi kedua ini sudah ada yang namanya software atau perangkat lunak. Pada komputer generasi pertama itu belum ada software ya, hanya ada program-program dan instruksi saja yang disimpan di memori dan itu kalau komputernya, mati ya, itu memorinya akan hilang. Nah, kalau ini enggak gitu ya. Nah, nama sistem operasinya adalah Shift atau BOS ya, kita bisa lihat gambarnya seperti gambar yang ada di dalam slide ini. Nah, kemudian ada komputer generasi ketiga. Nah, sudah tidak lagi pakai transistor seperti tadi, tapi sudah menggunakan IC atau integrated circuit. Nah, ini juga ukurannya kecil ya. Jadi kalau kita buka komputer atau buka alat elektronik, suka ada yang item-item ya, nyembul gitu. Nah, itu namanya integrated circuit. Nah, pada komputer generasi ketiga ini penggunaan listrik udah pasti lebih hemat gitu ya. Lalu penggunaan, processing ya, dari prosesornya itu sudah bisa memproses 1 nanosecond per detik ya, untuk kecepatannya 1 nanosecond per instruksi ya. Jadi satu instruksi itu, di apa, diakses oleh 1 nanosecond. Jadi kalau kita konversikan ke detik, ya nano itu berapa? Juta, ribu ya. Jadi banyak ya 1 juta instruksi bisa per detik gitu ya. Nah, kemudian pada komputer generasi ketiga, ini sudah bisa memproses multi-processing. Jadi, kalau komputer generasi pertama dan kedua itu kalau kita ingin mengakses sesuatu di komputer, maka sesuatu itu kita buka dulu, lalu kalau kita ingin memproses yang lain, maka sesuatu yang dibuka sekarang itu harus ditutup terlebih dahulu. Nah, kalau generasi ketiga tidak perlu, jadi kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam, komputer yang sama gitu ya, tanpa harus menutup aplikasi atau pekerjaan yang terdahulu udah dibuka sebelumnya. Lalu di sini juga diperkenalkan memori sekunder atau RAM ya, random access memory, yang dipakai untuk menyimpan data sementara ketika komputer itu dihidupkan. Kemudian kapasitas memori yang bisa dipakai untuk menyimpan itu juga lebih banyak dan lebih besar daripada komputer generasi kedua. Lalu komputer generasi ketiga ini sudah bisa menampilkan grafik atau gambar ya. Nah, itu adalah ciri khasnya. Jadi udah makin modern dan, seperti yang kita tahu komputer generasi ketiga ini, sudah diciptakan, untuk, untuk apa, untuk personal ya, sehingga kita kenal istilah yang namanya personal computer. Artinya, komputer generasi ketiga ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan atau organisasi saja, ya tapi sudah digunakan oleh masyarakat sebagai, apa, alat ya untuk bekerja pada saat itu. Nah, ini adalah komputer yang terkenal pada zamannya, pada komputer generasi ketiga yaitu IBM S360. Ini dibuat tahun 64, ya digunakan untuk aplikasi bisnis atau teknik, gambarnya seperti yang ada di samping ya. Lalu sistem operasinya sudah menggunakan DOS ya. Mhm. DOS ini, sistem operasi yang tidak berbasiskan grafik, tapi berbasiskan perintah ya. Kalau kita membuka laptop, kita membuka command prompt di laptop kita, lalu ada semacam instruksi, nah itu dinamakan dengan, apa, instruksi, command prompt ya, perintah menggunakan teks.
Kemudian ada Data General Corp Nova atau DG Nova, ini komputer ukurannya udah makin kecil dari komputer generasi sebelumnya, eee, pemrosesannya juga udah 16 bit menggunakan IC, kemudian dibuat tahun 1969. Dia menggunakan DOS juga dan dia menggunakan, beberapa bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi ya seperti Fortran, Basic, dan lain-lain. Nah, lalu ini sejarah komputer generasi keempat. Nah, kalau generasi keempat ini biasanya sudah makin canggih ya, dan sudah makin modern. Tentu ukurannya lebih kecil daripada, komputer generasi sebelumnya. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi keempat ini adalah yang pertama dia menggunakan LSI atau Large Scale Integration dan VLSI yaitu Very Large Scale Integration. Ini adalah semacam hardware, ya kalau tadi IC sekarang menggunakan LSI ini lebih kecil lagi bentuknya dan, eee, menggunakan sumber daya listrik yang lebih irit lagi, gitu ya. Nah, di sini, komponen-komponen tersusun dengan baik sehingga tidak memerlukan space yang begitu besar, gitu ya. Dan di komputer generasi keempat ini juga sudah diciptakan yang namanya mikroprosesor, ya dan semikonduktor berbentuk chip untuk memori komputer. Jadi kayak, kita ngomongin masalah prosesor ya, itu bentuknya udah chip, kecil banget ukurannya, karena dia sudah mengasung teknologi semikonduktor dan mikroprosesor. Nah, dengan teknologi yang baru ini, membuat komputer itu akan semakin cepat dalam mengeksekusi perintah-perintah yang ada. Nah, ini contohnya adalah IBM S370 ya. Ini digunakan untuk kebutuhan bisnis, ini biasanya komputer yang digunakan di perusahaan. Kita bisa lihat bentuk komputernya itu yang kecil gitu ya di ujung situ ya. Kalau yang samping-sampingnya itu sebenarnya itu adalah alat-alat untuk untuk ngeprint, ini printer dan lain-lain ya, komputernya itu ada di sini ya. Nah, ini komputer IBM S370 ini didominasi untuk kebutuhan bisnis. Nah, ini udah tahun 1970 sampai 1990-an ya, kalau nggak salah, generasi keempat. Kemudian mulai ada produk Apple yang kita sebut sebagai Mac ya, Apple Macintosh 1 dan 2. Nah, di Macintosh inilah udah mulai diperkenalkan suatu sistem grafis ya, lalu penggunaan mouse. Jadi mouse itu digunakan pertama kali oleh Apple ya. Bentuk, Macintosh 2 itu ada pada gambar ya, ini logo Apple-nya sama seperti ini. Ini, keyboard-nya, ini layar monitornya ya, ini itu pembaca input ya, seperti disket dan lain-lain, lalu ada komputernya di bawah sini. Ini ukurannya udah lebih kecil ya daripada komputer generasi ketiga, karena tadi udah mengusung semikonduktor dan mikroprosesor. Nah, ini bagus banget memang ya. Jadi operation system-nya pun sudah tidak pakai DOS lagi, ya pakai teks tapi udah pakai grafik seperti komputer yang kita gunakan saat ini. Nah, di situ juga mulai dikenalkan adanya personal computer ya di generasi keempat ini. Kalau di generasi ketiga tadi memang sebenarnya sudah ada juga, jenis personal computer, tapi penggunaannya hanya orang-orang yang kaya saja, yang mampu aja karena memang harganya mahal banget dari sisi perangkat kerasnya. Nah, kalau komputer generasi keempat ini udah ada istilah personal computer, artinya setiap rumah itu bisa memiliki komputer dengan, bentuk yang lebih kecil dan dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, pada 1980-an IBM memperkenalkan PC dengan OS DOS. Jadi ini masih pakai command line ya ini. Ini PC IBM, ini CPU-nya, ini monitornya, lalu ini keyboard-nya. Kemudian tahun 1984 Apple memperkenalkan operation system berbasis GUI, jadi tampilan grafik ya. Jadi operation system seperti Windows,
di mana kita ketika ingin mengakses sesuatu itu ada mouse kayak gini, lalu ada gambar-gambarnya, lalu gambar itu kita bisa klik atau lain sebagainya gitu ya. Nah di selang setahun setelah itu memang, Apple diikuti ya oleh Microsoft untuk memperkenalkan OS Windows. Jadi OS Windows itu pertama kali ada tahun 1985 dan, OS-nya Apple gitu ya pertama kali itu tahun 1984. Nah di sini komputer sudah bisa menggunakan bahasa pemrograman Object Oriented Programming atau OOP seperti C++ dan lain-lain pada tahun 1985. Nah ini adalah bahasa pemrograman yang paling populer dari tahun 85 hingga saat ini ya. Tidak apa, bahasa yang lain tidak apa, sudah makin dikembangkan tidak hanya C++ ya. Jadi bahasa pemrograman saat ini ada yang namanya bahasa Java, bahasa Python, ada, Go language, ada, JavaScript dan lain sebagainya. Jadi banyak sekarang bahasa pemrograman. Cuman memang awal mulanya Object Oriented Programming itu tahun 1985 ya, mulai diperkenalkannya dan dieksekusi dalam komputer dengan operation system berbasiskan grafis, baik itu di Apple ataupun itu di Microsoft. Nah, sejarah komputer generasi kelima itu adalah masa-masa komputer itu ukurannya udah makin kecil lagi dan berkembang di tahun 1990-an ya. Di komputer generasi 5 ini kita kenal dengan istilah yang namanya laptop. Jadi laptop itu mulai ada di komputer generasi kelima ya, sampai komputer generasi keempat itu tidak ada yang namanya laptop ya. Nah, diperkenalkanlah prosesor dengan tingkat pemrosesan mikro dan nano gitu ya pada zaman itu sampai saat ini gitu ya. Ininya itu sebenarnya sampai tahun 2000-an sih gitu ya. Sampai tahun 2000 sampai 2010-an gitu ya. Lalu berkembang lagi prosesor itu dalam bentuk multiple thread ya. Ada yang 4 thread, 8 thread dan seterusnya. Dan adanya teknologi-teknologi, terbaik yang disajikan untuk mempercepat pemrosesan dari suatu prosesor. Nah, kalau sekarang itu sebenarnya kita sudah masuk masa komputer generasi ke-6 ya. Kalau tadi kita sebutkan mikro, sekarang masuk ke teknologi nano ya. Jadi kita sebenarnya tahun 2020 itu sudah masuk ke komputer generasi ke-6. Ukuran komputer bisa lebih kecil lagi daripada apa yang ditampilkan sekarang gitu ya. Nah, komputer yang kecil itu biasanya ditaruh ke dalam robot-robot gitu ya. Di mana sekarang itu istilahnya kita kenal sebagai, Internet of Things gitu ya. Ada smart lamp gitu ya, ada smart door dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya ada prosesornya gitu ya. Jadi itu ukurannya sangat kecil daripada prosesor yang ada pada laptop atau bahkan pada smartphone yang kita bawa kemana mana gitu ya. Nah, jadi mulai tahun 2020 itu sebenarnya kita sudah masuk, mulai dari tahun 2010 sih sebenarnya kita udah masuk teknologi nano, cuman berkembangnya itu di tahun 2020 ya, sehingga dia sudah ada yang namanya prosesor dengan nano teknologi. Nah, ini adalah komputer masa depan yang mungkin beberapa di antaranya kita sudah merasakan saat ini ya. Samsung aja bikin handphone bisa dilipat ya, layarnya itu layar lipat. Nah, layar lipat itu hanya memungkinkan jika komponen layarnya itu sifatnya nano, artinya kecil ya. Jadi ketika dilipat dia nggak patah. Tapi kalau ukurannya masih mikro itu kalau dilipat masih patah gitu ya. Nah, itu adalah sejarah pengembangan komputer ya dari awal mulanya diciptakan memang sejarahnya membantu peperangan dari tahun 1400-an hingga saat ini. Nah, perkembangan komputer ini, sangat eksponensial sekali ya. Kita nggak bisa bayangkan apa yang akan bisa dihasilkan dari teknologi di 10 tahun ke depan. Oke, kira-kira teknologi itu apa sih ya? Nah, teknologi di sini ada beberapa definisi yang dikeluarkan oleh para ahli ya. Pertama, definisi teknologi oleh David L. Giotek.
di mana dia bilang teknologi itu adalah alat untuk manusia, lalu sumber daya untuk manusia yang digunakan untuk mengatasi masalah atau memperluas kapabilitas mereka. Jadi alat yang diciptakan untuk manusia sebenarnya, untuk menyelesaikan problem-problem manusia atau untuk mengembangkan kapabilitas dirinya, itu yang disebut dengan teknologi. Lalu ada Arnold Peace ini, Arnold Pesci ya, dia bilang bahwa, teknologi adalah suatu aplikasi yang didasarkan saintifik dan pengetahuan lainnya, di mana itu digunakan sebagai praktikal dan diorganize oleh sistem gitu ya. Nah jadi nanti, teknologi itu bisa dimanfaatkan oleh orang atau organisasi, oleh, bentuk hidup atau oleh mesin, itu kata dia. Kemudian ada juga definisi teknologi dari, Rias van Wyk ya, teknologi adalah suatu, set kumpulan dari, sesuatu yang diciptakan oleh orang, di mana sesuatu diciptakan oleh orang itu digunakan untuk dimanfaatkan untuk manusia juga gitu ya, intinya itu. Ya. Lalu ada juga definisi dari teknologi plan, itu dia bilang bahwa teknologi itu adalah tools apapun, device apapun, program apapun, atau sistem apapun yang di-applied itu yang diterapkan untuk bahan edukasi dan akan selalu meningkatkan produktivitas bagi para penggunanya, ya tidak hanya produktivitas, namun meningkatkan kreativitas dan achievement. Nah, jadi, banyak tujuan teknologi ya dan memang itu akan digunakan untuk membuat, cara kita belajar, cara kita hidup, dan cara kita bekerja itu menjadi lebih baik lagi. Nah jadi, seperti itu ya. Nah lalu di sini, ada definisi dari informasi, jadi itu adalah definisi teknologi, lalu ini adalah definisi dari informasi. Nah sebelum kita berbicara informasi sebenarnya kita harus berbicara data dulu. Karena data itu akan ditransformasikan menjadi yang namanya informasi ya. Nah data, apa itu data? Data adalah sekumpulan kejadian atau fakta ya, yang, eee, berupa simbol-simbol khusus, angka, huruf, dan lain-lain ya, atau yang berhubungan dengan darinya. Secara singkat definisi data itu adalah kumpulan fakta yang memiliki lambang. Nah lambang itu bisa adalah simbol, angka, huruf, dan lain-lain. Nah, kemudian data berubah menjadi informasi jika data itu diolah ya. Jika data itu jika data itu diproses, dimanipulasi, dan memiliki kegunaan bagi para penggunanya, itu adalah informasi. Jadi data itu sangat luas, sangat banyak, kemudian data itu dihimpun menjadi satu, diproses dan seterusnya sehingga menjadi sesuatu yang berguna bagi yang menggunakan. Nah, itu adalah informasi. Nah, sehingga teknologi informasi itu adalah menurut Sen mengacu pada berbagai macam hal yang digunakan untuk membuat, menyimpan, menyebarkan data dan informasi. Atau berdasarkan Kamus Oxford tahun 1995, teknologi informasi itu adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja termasuk kata, kata, bilangan, dan gambar. Jadi teknologi informasi itu adalah suatu sistem komputer ya secara singkatnya menurut Oxford yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa serta menyebarkan informasi termasuk kata-kata, bilangan atau gambar. Kemudian ada menurut Huck and Ken tahun 1996 bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lalu tahun 99 menurut Martin, teknologi informasi itu adalah tidak hanya terbatas pada teknologi komputer saja, software dan hardware, namun juga termasuk, teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Ya dia ingin bilang bahwa teknologi informasi itu tidak hanya software dan hardware saja, tapi ada brainware-nya gitu ya. Ada, yang bisa digunakan untuk mengirimkan, informasi. Kalau menurut Lukas tahun 2000
Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Lalu William and Sawyer tahun 2003 bilang bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Nah, itu agak sedikit berbeda ya definisi beberapa orang ini. Cuman kita lihat dari definisinya William and Sawyer, dia menggabungkan teknologi itu adalah komputer dan jalur komunikasinya. Ya, wajar karena memang tahun 2003 itu adalah awal mula terciptanya bukan awal mula ya. Internet itu dalam maksudnya awal mula internet digunakan untuk area komersil, artinya area umum ya, area publik. Itu tahun 2003. Nah, jadi teknologi informasi itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Ada alatnya, yaitu komputer, ada orang yang menggunakan alat ya, berarti keterampilan. Dan ada yang diproses oleh komputer dan keterampilan itu, yaitu komunikasi. Jadi 3 komponennya ya, menurut definisi tadi. Jadi ada komputer, ada keterampilan, dan ada komunikasi. Nah, jadi, fungsi dari teknologi informasi itu adalah untuk memproses, meng-capture, men-generate, ya, melakukan store and retrieve, dan untuk melakukan transmit dari data yang ada. Jadi data itu bisa diciptakan, generate, bisa diproses, bisa ditangkap, capture, bisa dikirim, transmisi, dan bisa disimpan serta diambil, store and retrieve. Ya, jadi capture itu, detail definisinya adalah proses menyusun record aktivitas yang terperinci. Jadi capture itu seperti kayak, komputer kita gunakan untuk menangkap gambar ya, menangkap video dan lain-lain. Kalau untuk processing ini, definisi detailnya adalah proses mengubah, menganalisa, menghitung, dan mengumpulkan semua bentuk data atau informasi yang diolah itu semuanya, baik itu angka, huruf, gambar, suara, dan seterusnya. Lalu ada generasi di sini, definisi detailnya adalah proses yang mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang bermanfaat, apakah sebagai angka, teks, bunyi, atau gambar visual lainnya. Itu generasi ya, generate. Storage and retrieval, storage adalah kemampuan komputer untuk menampung, data gitu ya dan bisa dipakai untuk masa depan. Lalu ada retrieval adalah proses di mana penempatan komputer bisa menyimpan salinan data dan bisa diolah lebih lanjut untuk ditransmisikan ke pengguna lain. Lalu di sini definisi detail dari transmisi adalah proses komputer mendistribusikan informasi melalui jaringan komunikasi. Bisa jaringan, lokal ya, atau kita sebut dengan LAN, Local Area Network, atau jaringan global yaitu internet ya. Nah, contohnya bisa menggunakan alamat email ya, voice messaging atau voicemail dan lain sebagainya. Nah, apa saja sih keuntungan dari sisi teknologi informasi? Sebenarnya waktu pertemuan pertama kemarin sudah dibahas banyak ya. Apa sih keuntungannya daripada teknologi yang diterapkan pada manusia saat ini? Jadi banyak banget ya. Itu sudah menjelaskan bahwa teknologi saat ini sudah berperan tidak hanya bagi kehidupan eksternal manusia, tapi sudah masuk ke dalam kehidupan internal manusia, ya. Ya kayak kita, nggak ada internet gitu ya, dalam 1 hari aja kita udah gelisahnya bukan main gitu ya. Ya. Nah, kalau ada internet biasanya, udah sampai masuk ke hal pribadi, misalnya sosial media gitu ya, kemudian ada, aplikasi chatting, ya, lalu aplikasi streaming dan lain-lain, ya. Nah, di sini ada beberapa era perkembangan teknologi informasi, jadi ada era komputerisasi, ada era teknologi informasi, era sistem informasi, dan era globalisasi informasi. Nah, kita sini di saat ini udah masuk ke dalam era globalisasi informasi ya. Seperti yang pertemuan pertama kita jelaskan, era globalisasi informasi itu udah terjadi di revolusi industri 4.0 yang dimulai pada tahun 2018 hingga saat ini gitu ya. Cuman ya itu tadi, Indonesia itu memang masih lambat dalam menerapkan itu dan menyadari ada hal yang namanya era globalisasi informasi ini.
Nah, dimulai dari era komputerisasi di tahun 60-an, ada komputer kecil ya dibuat oleh IBM. Kemudian kebanyakan era komputerisasi itu menyelesaikan masalah hitungan ya, dan, biasanya digunakan oleh organisasi. Era teknologi informasi itu tahun 70-an, ada tadi personal komputer ya di komputer generasi keempat, mulai dari ke yang ketiga ya tadi ya, cuman, untuk orang kaya aja, kemudian di generasi keempat baru semua masyarakat bisa menikmati komputer dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian harga yang lebih murah. Nah, ngomong-ngomong soal generasi komputer tadi, kita bisa lihat bahwa komputer itu makin ke sini ukurannya makin kecil gitu ya. Lalu ada era sistem informasi, itu era awal 80-an ya. Ada proses manajemen yang berubah dari perusahaan, karena setiap nggak setiap sih, karena perusahaan-perusahaan yang sudah siap, sudah dewasa atau sudah mature itu sudah bisa menerapkan teknologi dalam perusahaan mereka, dan perusahaan dari tahun 80 ya sampai saat ini itu adalah perusahaan yang sangat berkembang ya. Dan dengan adanya komputer ya, satu perusahaan yang sudah menerapkan sistem komputer di dalam industrinya itu bisa diperkirakan umurnya panjang gitu ya, panjang ya. Perusahaan zaman sekarang yang ada itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Cuman kalau kita perhatikan perusahaan yang paling tua di dunia itu umurnya hanya 150 tahun, cuma saya lupa nama perusahaannya. Itu perusahaan tertua di dunia yang masih eksis sampai saat ini. Nah, itu dengan adanya komputer bahkan diprediksi kalau misalnya komputer dimanfaatkan dengan baik oleh suatu perusahaan atau organisasi, maka, long lasting organisasi itu sampai dengan umur 1000 tahun lebih gitu ya. Nah, kemudian kita itu sebenarnya udah masuk era globalisasi informasi yang memang awal mulanya tahun 90-an hingga saat ini, karena 90-an itu awal mula internet itu udah diciptakan, dan tahun 2000 itu internet sudah digunakan secara komersil dan umum ya. Jadi semenjak adanya internet itu ada globalisasi informasi namanya. Nah, ada jaringan komputer juga, di sini ada teknologi LAN, Local Area Network, ada MAN ya, ada Manhattan, Area Network, ada WAN, Wide Area Network, dan ada Global Net, Internet, Intranet, dan Extranet ya. Nah, di sini, pertukaran data itu udah terjadi sangat padat, sangat banyak, dan seterusnya, sehingga saat era globalisasi informasi, informasi itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Jadi keluar aja gitu. Nah, bagaimana manusia dalam, teknologi informasi ini? Sebenarnya secara penggunaan teknologi informasi, asal itu bisa dimanfaatkan dengan baik, itu berarti teknologi informasi itu menjadi manfaat bagi yang menggunakannya, ya. Karena penggunaan teknologi informasi itu tidak hanya sebagai alat untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, namun menjadi alat yang sangat penting untuk mendukung keputusan atau untuk mengambil keputusan. Lalu produk teknologi informasi itu, eee, hanyalah suatu media atau alat aja ya, penggunaannya tergantung orangnya. Kalau digunakan dengan baik, hasilnya baik, kalau digunakan dengan buruk, ya hasilnya buruk. Kemudian kalau kita ngomongin teknologi informasi, maka harus diciptakan yang namanya regulasi atau kebijakan atau hukum-hukum ya dalam suatu negara gitu ya. Kalau di Indonesia ini sudah ada yang namanya Undang-Undang ITE ya. Cuman Undang-Undang ITE di Indonesia ini belum cukup kuat ya. Saya nggak tahu alasannya kenapa gitu ya. Bahkan di negara-negara barat itu hukum untuk mengatur tentang transaksi elektronik itu sudah sangat bagus. Nah, lalu, teknologi informasi ini adalah suatu alat atau media sehingga yang menggunakan alat pun harus bisa mengikuti kekuatan atau kecanggihan dari alat yang dia pakai gitu ya. Jadi saat kita menggunakan teknologi informasi, maka kualitas, kemampuan, dan kompetensi dari penggunanya juga diperlukan. Ya artinya, SDM yang baik itu baru bisa menci me meng me apa, mengoperasikan teknologi informasi yang baik pula. Nah, namun pada zaman sekarang tidak hanya orang-orang yang kuliah di jurusan IT yang
harus bisa menggunakan teknologi ya. Tapi orang-orang yang kuliah seperti teman-teman di kimia ini pun harus dapat menyesuaikan diri terhadap pengembangan teknologi ya, karena, teknologi itu mau tidak mau harus kita hadapi ya, perkembangan teknologi itu mau tidak mau harus kita hadapi dan kita harus bisa menggunakannya dengan sangat bijak. Nah, lalu dibutuhkan kebijakan dan strategi untuk pengelolaan IT di suatu organisasi. Ya kaitannya dengan, SDM sebenarnya ya. Perusahaan-perusahaan yang besar, yang multinasional, atau yang skala internasional itu sebenarnya semua kegiatan administrasinya itu sudah menggunakan teknologi untuk mengelolanya. Ya, kemudian dibutuhkan manajemen yang baik untuk mengelola implementasi IT karena IT itu memang apa ya namanya, eee, harus dikelola dengan baik. Misalnya ada data, gimana cara mengamankan datanya gitu ya. Ada aplikasi yang digunakan oleh para, staf itu gimana cara menggunakannya. Lalu, misalnya suatu saat ada error dan lain-lain bagaimana cara memperbaikinya. Lalu jika ada aplikasi yang belum ada ya gimana cara membuatnya gitu ya. Nah, dalam menggunakan IT ini sebenarnya tidak harus menempuh pendidikan formal ya, tapi banyak pendidikan non formal di luar sana terhadap penggunaan teknologi itu bisa kita ambil ya. Jadi masuknya ke dalam practical training. Nah, itu macam-macam bisa mulai dari apa, mengenai apa itu privacy, gimana etika dalam menggunakan perangkat teknologi, ya seperti apa itu computer crime dan lain-lain. Itu sebenarnya acara-acara seperti bootcamp, pelatihan, workshop ya dan lain-lain. Bahkan sekarang itu kita bisa mengadakan itu dalam bentuk webinar ya. Jadi secara online itu, ada yang gratis maupun yang berbayar dan itu memang sangat sangat kita butuhkan. Ya apalagi di teman-teman di kimia ini memang terbiasa yang namanya menggunakan, alat komputer ya, baik itu perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, ataupun jaringan seperti internet yang memang sekarang ini sudah sangat cepat. Baik seperti itu ya, pertemuan kedua kita, kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan via WA Group ya, nanti insya Allah akan saya balas. Untuk pertemuan minggu depan bagi reguler sore kita masih online, tapi kalau reguler pagi insya Allah kita, lakukan dengan offline ya, tatap muka. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat berguna dan dapat dimanfaatkan dengan baik bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.